Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kita terdiri dari jantung yang berperan sebagai pompa, pembuluh darah yang berperan sebagai pipa, dan darah sendiri yang berperan sebagai isinya. Volume darah kita kira-kira 8% dari berat badan. Darah memiliki banyak fungsi bagi tubuh. Beberapa di antaranya adalah mengedarkan makanan, air, dan oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut zat sisa pembakaran yang terdiri dari karbon dioksida, uap air, dan garam menuju organ pengeluaran, melindungi tubuh dari bibit penyakit, dan juga menjaga tubuh tetap hangat. Darah kita terdiri dari sel-sel darah dan plasma darah. Sel-sel darah kita terdiri dari sel darah merah atau eritrosit yang mengandung hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen dan memberi warna merah darah. Sel darah putih atau leukosit yang membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh, dan juga keping darah atau trombosit yang berperan dalam proses pembekuan darah apabila terjadi luka sehingga darah tidak terus mengalir keluar. Plasma darah kita merupakan cairan berwarna kekuningan. Adalah bagian terbesar dari darah, yaitu sekitar 55%. Ini adalah jantung kita. Letaknya di tengah, agak ke kiri dalam rongga dada. Terletak di antara kedua paru-paru kita. Ukurannya sebesar kepalan tangan kita. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Juga memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ini adalah bagian dalam jantung kita. Terdapat serambi kanan yang menerima darah dari seluruh tubuh, serambi kiri yang menerima darah dari paru-paru, bilik kanan yang memompa darah ke paru-paru, dan bilik kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh. Selain itu, terdapat katup-katup jantung yang berperan sebagai pintu satu arah yang menahan agar darah dari bilik tidak mengalir kembali ke serambi, dan juga darah yang sudah keluar dari jantung tidak mengalir kembali ke dalam jantung. Pembuluh-pembuluh darah yang terdapat di jantung antara lain aorta, yaitu arteri terbesar dalam tubuh kita yang keluar langsung dari bilik kiri, arteri paru yang mengalirkan darah menuju paru, vena besar yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung, dan vena paru yang mengalirkan darah dari paru menuju jantung. Nah, kalau kita perhatikan, otot jantung di bilik kiri lebih tebal daripada bilik kanan. Mengapa? Jawabannya adalah karena bilik kiri kerjanya lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan hanya memompa darah ke paru-paru. Penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah. Ada leukemia, yaitu sel darah putih yang terlalu banyak dalam tubuh seseorang sehingga memakan sel darah merah dan menghambat produksi sel darah lainnya. Juga ada anemia, yaitu ketika seseorang kekurangan zat besi sehingga pembentukan hemoglobin pun menjadi kurang. Akibatnya, kadar oksigen yang dapat dibawa oleh darah juga berkurang. Juga ada hemofilia, yaitu gangguan pada proses pembekuan darah yang menyebabkan darah sukar berhenti apabila terjadi luka. Juga ada hipertensi, yaitu tekanan darah yang melebihi batas normal, yaitu 120/80. Pembuluh darah sendiri ada beberapa jenis. Ada pembuluh nadi, atau yang disebut arteri. Arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Letaknya cenderung lebih ke dalam. Denyut nadinya dapat terasa dan seirama dengan detak jantung. Juga memiliki dinding yang kuat, tebal, dan elastis. Arteri terbesar dalam tubuh kita adalah aorta. Sekarang kita membahas pembuluh balik atau vena. Vena ini berfungsi mengalirkan darah menuju jantung. Letaknya cenderung lebih ke permukaan. Denyutnya tidak dapat dirasakan, dan dindingnya lebih tipis dan tidak elastis.
Vena ini memiliki katup-katup juga di sepanjang pembuluhnya, sehingga darah tidak akan berbalik arah. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang sangat halus dan berdinding tipis. Disinilah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, seperti ini ya gambarnya. Bisa dilihat, pembuluh arteri di sebelah kiri memiliki dinding lebih tebal daripada pembuluh vena di sebelah kanan. Pembuluh kapiler yang berada di atas memiliki dinding hanya selapis sel agar pertukaran gas dapat terjadi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rute aliran darah. Gambar sederhana akan ditampilkan di sebelah kiri untuk memudahkan kalian memahaminya. Paru-paru dan seluruh bagian dari tubuh kita dipenuhi oleh pembuluh kapiler tempat pertukaran gas dan sari-sari makanan terjadi. Pertama-tama kita akan membahas tentang peredaran darah besar, yaitu peredaran darah di seluruh tubuh. Darah bersih yang berasal dari serambi kiri akan dibawa ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah akan dipompa ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki kita untuk mengedarkan oksigen dan zat makanan yang kita butuhkan. Di dalam pembuluh kapiler di tubuh kita, terjadi pertukaran antara oksigen dan zat-zat makanan yang kita perlukan dengan karbon dioksida dan zat-zat hasil pembakaran berupa uap air dan garam yang dihasilkan oleh tubuh kita. Selanjutnya, darah yang membawa zat-zat hasil pembakaran ini yang berikutnya kita sebut darah kotor akan dialirkan oleh pembuluh vena kembali ke jantung, tepatnya di serambi kanan. Disinilah mulai peredaran darah kecil. Darah kotor yang berada di serambi kanan akan dipompa ke bilik kanan. Dari bilik kanan akan dipompa ke paru-paru, tempat karbon dioksida dan zat-zat hasil pembakaran akan dilepaskan oleh pembuluh kapiler yang berada di sana untuk dibuang keluar tubuh. Dan oksigen yang dihirup ke dalam paru-paru akan masuk ke pembuluh kapiler paru. Selanjutnya akan menjadi darah bersih lagi, yang selanjutnya akan dibawa oleh vena paru masuk ke serambi kiri. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk memeriksa sistem peredaran darah. Ada sphygmomanometer, atau yang sering disebut dengan tensimeter, berguna untuk mengukur tekanan darah. Ada juga stetoskop yang sering kita lihat digunakan oleh dokter untuk mendengarkan detak jantung. Kemudian ada elektrokardiograf yang digunakan untuk melihat fungsi jantung. Lalu elektrokardiogram yang merupakan hasil bacaan dari elektrokardiograf. Terakhir kita membahas sekilas tentang golongan darah. Golongan darah yang ada saat ini adalah A, B, AB, dan O. Antara golongan darah ini tentunya dapat saling mendonorkan satu sama lain, meskipun ada aturannya. Golongan darah A dapat mendonorkan darah ke sesama golongan darah A dan AB. Golongan darah B dapat memberikan ke B dan AB. Golongan darah AB hanya dapat memberikan ke sesamanya saja, yaitu AB. Sedangkan golongan darah O dapat memberikan ke semua golongan darah yang ada. Itulah mengapa golongan darah O disebut donor universal. Untuk penerimanya sendiri, golongan darah A dapat menerima dari A dan O. Golongan darah B dapat menerima dari B dan O. Golongan darah AB dapat menerima dari semua golongan darah yang ada. Dan O hanya dapat menerima dari sesamanya, yaitu O. Inilah sebabnya golongan darah AB disebut recipient universal. Oke, sekian dulu pembahasan tentang sistem peredaran darah. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih.